Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Maratu Solihah, kemudian ada rekan saya, Cerila Nova Kristalia, kemudian ada Ade Iwan Maulana Arhan. Kelompok kami akan membahas mengenai Return on Asset atau ROA, yang mana materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama pengertian, kedua perhitungan dan interpretasi, kemudian yang ketiga fungsi, keempat keunggulan, kelima kelemahan, kemudian faktor yang mempengaruhi ROA, dan yang terakhir adalah unsur-unsur pembentuk ROA. Yang pertama yaitu pengertian Return on Asset menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Eduardo Standling, bahwa menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Selanjutnya menurut Kashmir, ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Yang ketiga nih, ROA menurut Fahmi itu melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Lalu apa sih sebenarnya pengertian ROA itu sendiri? ROA ini disebut juga dengan rentabilitas ekonomi. ROA ini tuh masuk ke dalam bagian dari rasio profitabilitas yang digunakan dalam perusahaan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki dalam memperoleh pendapatan dan laba. Yang selanjutnya yaitu perhitungan dan interpretasi pada ROA. Rumus ROA biasanya itu membandingkan antara laba bersih setelah pajak dibanding dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Semakin besar nilai ROA itu akan semakin baik efisiensi dari perusahaan dalam mengelola asetnya. Lalu ada contoh perhitungan ROA, dan misalkan di sini saya ambil contoh dari perusahaan Indosemen Tunggal Perkasa atau INTP pada tahun 2020 yang memiliki aset secara keseluruhan itu sekitar 27 juta ya, dan laba bersihnya itu sekitar 1.800.000. Total aset dan laba bersih ini bisa dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri, atau bisa dicek di laman Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.com. Rasio ROA ini menggunakan data cross-section dengan membandingkan dua perusahaan yang sejenis. Setelah INTP tadi, saya akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang sejenis yaitu PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR pada tahun 2020. SMGR ini memiliki aset keseluruhan sebanyak 78 juta dengan net income sebanyak 2 juta. Lalu apabila melihat dari net income-nya, SMBR ini terlihat lebih menguntungkan daripada INTP karena laba bersih dari SMGR tahun 2020 lebih tinggi daripada INTP. Untuk memastikannya, maka kita akan menghitung return on asset di INTP dan SMGR pada tahun 2020 menggunakan rumus ROA, yaitu laba tahun berjalan dibagi dengan total aset. Jika angkanya dimasukkan, maka didapat ROA INTP tahun 2020 sebesar 6,6% dan ROA SMGR tahun 2020 sebanyak 3,43%. Berdasarkan hasil perhitungan di samping, kita akan tahu bahwa ternyata SMGR masih kalah efisien dengan INTP. ROA SMGR tahun 2020 tercatat hanya 3,43%, sedangkan ROA yang dicatat INTP mencapai angka 6,6%. Dari hasil ini pula, kita bisa melihat bahwa meskipun laba bersih INTP lebih sedikit dari SMGR, tetapi soal tingkat efisiensi manajemennya, INTP jelas lebih menguntungkan. Inilah mengapa banyak yang memanfaatkan
Perhitungan ROA saat akan berinvestasi, sebab angka laba bersih yang cukup besar tidak ada artinya apabila persentase return on asset-nya kurang memuaskan. Fungsi return on asset menurut Munawir. Yang pertama adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan modal, baik untuk efisiensi bagian produksi maupun bagian penjualan. Nah, efisiensi ini nanti itu bisa dibandingkan dengan perusahaan sejenis ataupun perusahaan yang bersangkutan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan produk cost system yang baik, serta modal dan biaya untuk mengetahui produk mana yang memiliki potensial keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk keperluan kontrol perusahaan dan keperluan perencanaan. Contohnya, ROA untuk pengembalian putusan apakah perusahaan akan mengadakan ekspansi atau tidak. Keunggulan return on asset menurut Munawir. Yang pertama, ROA dapat diperbandingkan dengan rasio industri, yang mana untuk mengetahui posisi perusahaan tersebut. Hal ini sangat berguna bagi strategi perencanaan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh serta sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan. Selanjutnya, keunggulan return on asset menurut Abdul Halim dan Supomo. Yang pertama, ROA dapat mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap divisinya. Kemudian yang kedua, ROA dapat menyajikan perbandingan berbagai macam prestasi antar divisi tersebut secara objektif. Nah, kemudian yang ketiga, analisa ROA itu juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Kelemahan return on asset menurut Munawir. ROA itu sebagai pengukur divisi yang sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap. Dan ROA itu juga mengandung distorsi yang cukup besar, terutama dalam kondisi inflasi. ROA juga cenderung tinggi akibat dan penyesuaian kenaikan harga jual. Sementara itu, beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset atau ROA. Menurut Kasmir 2012 menjelaskan bahwa yang mempengaruhi return on asset adalah hasil pengembalian atas investasi. Nah, ROA ini dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva, karena apabila ROA rendah disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset menurut Munawir 2007. Nah, besarnya return on asset atau ROA ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu turnover dan profit margin. Turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi. Sedangkan profit margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profil margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang dihubungkan dengan penjualannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset berikutnya yaitu yang pertama perputaran kas atau cash turnover. Berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan atau utang dan membiayai penjualan. Karena kas merupakan salah satu bentuk aktiva, maka dapat diketahui bahwa semakin baik perusahaan dalam mengelola perputaran kas, maka pengembalian investasi dalam menghasilkan laba juga akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Piutang juga merupakan bagian dari aktiva yang digunakan untuk analisis ROA. Sedangkan perputaran piutang sendiri adalah analisis untuk mengetahui berapa lama dana yang ditanam dalam piutang dapat berputar dalam satu periode. Dengan demikian, semakin cepat perputaran piutang berarti semakin cepat pula modal perusahaan akan kembali, yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam satu periode. Semakin tinggi perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah,
yang berarti akan dapat meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya mengenai unsur-unsur pembentuk return on asset yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva selama satu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang maupun jasa. Sehingga semakin tinggi pendapatan suatu entitas, maka semakin tinggi return on assetnya. Yang kedua yaitu beban. Beban adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas dalam satu periode. Semakin baik pengelolaan beban dalam perusahaan, maka tingkat return on asset akan tinggi. Yang ketiga yaitu keuntungan, merupakan kenaikan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan dari transaksi sampingan atau insidentil, kecuali dalam pendapatan atau investasi oleh pemilik. Semakin tinggi keuntungan perusahaan, maka return on asset juga semakin tinggi. Yang keempat yaitu kerugian, merupakan penurunan ekuitas perusahaan dari transaksi sampingan atau insidentil, kecuali berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Semakin rendah tingkat kerugian perusahaan, maka return on assetnya akan semakin tinggi. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.